Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Islam dari kelas 4 TBIC dengan NIM 214110404073. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah usul fikih. Apa sih sebenarnya usul fikih itu? Usul fikih itu terdiri dari gabungan dari dua kata, yaitu pertama usul dan yang berarti pokok, dasar, fondasi, dan kata fikih yang secara bahasa itu memiliki makna faham atau mengerti tentang sesuatu. Penggunaan kata fikih dengan pengertian faham itu ditafsirkan dari firman Allah Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Yang artinya hendaklah setiap golongan dari mereka ada sekelompok orang yang pergi untuk memahami ajaran agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika kembali kepada mereka. Dari konteks tersebut dapat dipahami bahwa kata liyatafaqahu itu memiliki kata asal yaitu fikih, sama dengan fikih, yang memiliki makna memahami. Adapun pengertian fikih, usul fikih secara terminologi yaitu huwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasabu min adillatihat tafsiliyah, yaitu pemahaman tentang hukum syara' yang berkenan dengan amaliyah manusia yang diambil dari dalil-dalil syara' yang terperinci. Apa sih urgensi mempelajari ilmu usul fikih itu? Seperti yang kita ketahui ya, setelah Rasulullah wafat, itu kan kondisi maksudnya Rasulullah yang mana sebagai sumber dari syariat pada saat itu menjadi pedoman atau pembimbing dalam melakukan amaliyah-amaliyah yang ada di agama Islam. Nah, itu kan disampaikan oleh Rasul dalam bentuk Al-Quran dan juga hadis. Nah, setelah Rasulullah wafat, maka perlu dilakukannya penilaian terhadap penentuan terhadap hal-hal baru atau pengukuhan terhadap tiang-tiang atau fondasi-fondasi atau dasar-dasar dari syariat Islam. Maka dari itu, usul fikih objek pembahasannya adalah Al-Quran dan hadis. Nah, dari Al-Quran dan hadis yang sudah tersebar luas itu dikumpulkan, dikelompokkan menjadi satu pembahasan yang dirangkai untuk membentuk hukum syariat. Maka dari itu, pembahasan dalam usul fikih adalah bagaimana menentukan syariat-syariat dan kaidah-kaidah dari syariat tersebut menjadi suatu hukum. Bisa itu menjadi hukum wajib, bisa menjadi hukum sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah, ataupun bisa juga haram. Nah, dalam prosesnya itu usul fikih itu mempunyai beberapa cabang atau proses yang dilakukan untuk menentukan hukum-hukum syariat tersebut. Contoh yang saya ambil itu pertama ada qiyas. Seperti yang kita ketahui, kalau
pada zaman Rasul itu narkoba itu masih tidak ada, masih belum dalam penggunaan yang mengglobal atau dipakai secara umum oleh masyarakat global seperti saat ini. Saat ini itu semua orang kan tahu tentang narkoba, semua orang tahu tentang hukumnya dan penggunaannya, dan juga semua orang tahu tentang efeknya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hukumnya penggunaan narkoba tersebut kan. Nah, maka dari itu penggunaan usul fikih itu sangat diperlukan untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini. Dengan menggunakan metode qiyas, hukum dari penggunaan narkoba tersebut itu sama halnya dengan khamr atau minuman keras. Hal ini didasari dengan di surat Al-Maidah ayat 30 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya kalau hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, kenapa bisa dikiaskan antara narkoba dengan minuman keras? Itu bisa dilihat dari ilatnya atau kecacatan bentuk bahaya dari khamr dan juga narkoba itu sendiri. Khamr itu kan mempunyai efek yang memabukkan, menghilangkan kesadaran diri. Dalam kondisi yang tidak sadar itu, tubuh kita itu melakukan apa yang dia inginkan gitu. Kalau dia memang menginginkan itu langsung terjadi tanpa mempertimbangkan apapun. Nah, itu namanya ilat, sesuatu yang membuat perbuatan tersebut menjadi haram atau tidak diperbolehkan. Nah, itu efek dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang itu khamr itu memberikan dampak menurunnya, berkurangnya kemampuan berpikir seseorang. Nah, maka dari itu khamr diharamkan. Sekarang, bagaimana bisa si narkoba itu mempunyai hukum yang sama dengan khamr? Kita lihat dulu apa bahayanya, apa ilat dari narkoba itu sendiri. Narkoba justru mempunyai efek yang lebih berbahaya ketimbang khamr. Seperti yang kita ketahui, kalau penggunaan narkoba itu hanya diperbolehkan dalam bidang medis, bidang kesehatan. Sedangkan kalau di luar kesehatan atau bidang keperluan medis itu tidak boleh sama sekali. Nah, ilat dari narkoba itu hampir sama dengan khamr itu sendiri. Narkoba itu bisa menghilangkan kemampuan berpikir, bisa mengurangi kekebalan tubuh juga ya. Terus memiliki banyak efek buruk dari memberikan dampak yang buruk terhadap tubuh penggunanya. Nah, hal ini itu juga didukung oleh dasar atau sumber-sumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang saya angkat di sini itu adalah firman Allah surat Hud ayat 101 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma dzalamnahum walakin dzalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa amru rabbik wa ma zaduhum ghaira tatbib.
yang artinya dan kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena itu tiadalah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah. Di waktu azab Tuhanmu datang dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka. Maksudnya apa? Jadi yang saya garis bawahi itu merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Yang dimaksud dengan menganiaya diri mereka sendiri itu orang-orang yang menyakiti diri mereka sendiri dengan menggunakan ya bisa dalam berbentuk fisik, bisa dalam berbentuk mental mungkin ya. Nah, kalau antara khamr dan juga narkoba itu kan sama-sama memiliki hal yang berbahaya, yang dapat menganiaya, yang dapat melukai diri sendiri. Maka dari itu, penggunaan qiyas dalam permasalahan narkoba itu dapat disamakan dengan khamr. Nah, dari situ dapat disimpulkan kalau fungsi dari usul fikih sendiri itu dalam kehidupan adalah sebuah ilmu yang menjelaskan batasan-batasan antara perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak. Jadi sebagai penyaring, pembentuk, kan seperti kata dasarnya usul itu bisa berarti fondasi, yang menjadi fondasi dari syariat itu tersendiri. Nah, fondasi itu membentuk tiang-tiang yang akan membentuk bangunan yang berbentuk syariat. Lalu apa sih bedanya dengan fikih, yang mana fikih itu kan terdengar lebih familiar. Nah, kalau fikih itu sendiri itu adalah penjelasan tentang syariat dan amaliyah-amaliyahnya saja. Seperti halnya 5 rukun Islam itu, bagaimana kita menyatakan syahadat, bagaimana kita mengerjakan sholat, bagaimana kita melakukan zakat, bagaimana kita berpuasa, dan bagaimana kita melakukan ibadah haji. Nah, penjelasan fikih itu berfokus ke amaliyah, ke syariat Islam itu tersendiri. Fikih itu pembahasannya tentang syariat agama Islam atau proses ibadah dalam Islam. Tapi selain fikih itu ada lagi satu lagi yang istilahnya adalah qawaidul fikih. Apa bedanya antara qawaidul fikih dengan usul fikih? Nah, kalau qawaidul fikih itu pembahasannya adalah kaidah-kaidah dari pengamalan ibadah-ibadah syar'iyah. Misalnya seperti ini. Di dalam kaidah fikih itu ada yang berbunyi al-ajru biqadri ta'ab. Balasan itu tergantung pada kesulitan dalam melakukan perbuatan tersebut. Maka dari itu pembahasan tentang qawaidul fikih itu tentang, bisa dibilang takaran pendapatan yang dihasilkan dari mengerjakan ibadah syariat. Itu ditakar apakah mendapatkan pahala yang lebih atau mengurangi pahala yang kita dapatkan setelah melaksanakan ibadah tersebut. Terus hubungan ketiga ini apa? Nah, hubungan ketiga ini itu adalah usul fikih itu menghasilkan ilmu fikih dan juga menghasilkan qawaidul fikih. Jadi setelah melakukan proses seperti halnya qiyas, ijtihad, istihsab, istihsan, saddu az-zari'ah dan sebagainya, itu menghasilkan 2 cabang ilmu yang lain,
yaitu fikih dan juga ilmu qawaidul fikih. Yang satu menjelaskan tentang hukum syariat tersebut, yang satu menjelaskan tentang hal-hal yang didapat, hal-hal yang akan dihasilkan, hal-hal yang menjadi balasan dari apa yang kita lakukan, dari apa yang telah kita kerjakan dari syariat tersebut. Nah, dari kedua ini itu memerlukan proses yang pertama, yaitu usul fikih, yang mana paling dasar dari di antara ketiga hal ini. Maka dari itu, saya simpulkan kalau ilmu fikih itu eksistensinya masih sangat diperlukan. Terutama di zaman yang saat ini itu selalu berkembang. Pasti selalu ada hal-hal yang bersifat baru. Nah, hal-hal baru tersebut itu tentunya harus dihukumi apakah boleh ataukah tidak. Nah, untuk menentukan hal itu, proses yang dilakukan itu memerlukan kemampuan terhadap ilmu usul fikih. Baik, terima kasih telah memperhatikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ma asaba fa minallah wa ma akhta'a fa min nafsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.